Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema iman yang kuat dan dewasa. Dan mari kita melihat Daniel pasal yang ketiga. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Sambung ayat 12 ya. Yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah didirikan, Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka dia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkan untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang bernyala-nyala itu. Nah, saudara-saudara, konteks dari cerita ini itu terjadi di Babelonia. Babelonia itu Irak sekarang, ya. Kalau kita belajar sejarah Alkitab, maka raja pertama Israel adalah Saul. Lalu setelah itu diganti oleh Daud, lalu diganti oleh Salomo. Tapi begitu Salomo mati, kerajaan Israel pecah bagi dua. Yang pertama namanya Kerajaan Utara, ibu kotanya Samaria. Yang kedua itu Kerajaan Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Maka sudah ada dua kerajaan. Lalu nanti karena kedua kerajaan itu menyembah berhala, Kerajaan Utara yang ada 10 suku Israel di sana, itu dihancurkan oleh Kerajaan Asyur. Dan Asyur melenyapkan mereka. Nah, setelah itu kerajaan Yehuda itu dihancurkan oleh Babelonia di bawah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu menghancurkan kerajaan Yehuda itu 3 kali penyerangan. Waktu penyerangan pertama dia menghancurkan atau dia menaklukkan bangsa Yehuda, lalu mengambil perkakas-perkakas bait Allah sana, lalu dibawa ke Babel, dan orang-orang yang bagus-bagus dari Babel itu diambil pergi untuk kerja di Babel. Saudara lihat ayat 3 dan 4. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Yaitu orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan, banyak yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi itu contohnya begini, ya tahu-tahu Malaysia serang kita. Nah setelah Malaysia menaklukkan kita, yang bagus-bagus, yang pinter-pinter 1, 2, 3, 4, wah keren-keren ini bawa kerja di Malaysia. Yang agak bodoh-bodoh ditinggalkan di Indonesia, biar yang bagus-bagus ke sana. Nah itu yang terjadi. Nah waktu mereka membawa orang-orang Yehuda pergi ke Babel itu, nah di dalam rombongan itu ada 4 orang, yaitu Daniel dengan 3 orang temannya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, ya, atau Hananya, Misael dan Asaria. Akhirnya Daniel tinggal di Irak atau di Babelonia.
Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keempat orang ini itu akhirnya tinggal dan berkarya di Babilonia, yaitu di Irak. Nanti belakangan Babilonianya ditaklukkan oleh kerajaan Persia di bawah Raja Kores, yang itulah asal usul dari negara Iran. Ya, saya sekarang lagi berkhotbah tentang sejarah Israel dan Iran dari masa ke masa. Ya, nah kalau saudara mau lihat silakan lihat di YouTube. Nah juga kemarin baru saya bicara bagaimana sih relasi orang Israel dan Iran, ternyata bagus sekali. Orang Iran lah yang menaklukkan bangsa Babel lalu mengirim pulang orang Yahudi ke tanahnya. Orang Iran juga yang membangun Bait Allah, Yahudi yang kedua. Orang Iran juga yang mendukung Ezra dan Nehemia membangun tembok kota Yerusalem dan kerohanian. Jadi bagus sekali itu hubungan Iran dan Israel. Tapi kenapa sampai sekarang perang? Nah, itu nanti hari Minggu besok baru saya bahas itu ya. Nah, saudara-saudara, jadi konteksnya itu ada di Babilonia. Dan nanti kita bisa lihat bahwa pemuda-pemuda ini, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menghadapi kesulitan. Daniel mau dimasukkan ke gua singa. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego seperti ayat kita tadi, itu dimasukkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Nah saudara-saudara, tetapi sekalipun demikian, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tetap menunjukkan iman yang kuat. Iman yang kokoh, iman yang tidak goyah, iman yang dewasa. Karena itulah hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari iman mereka untuk melihat iman yang kuat seperti apa, iman yang dewasa seperti apa. Nah, saya ingin ungkapkan fakta 3 saja. Pertama adalah bahwa mereka tinggal di tengah lingkungan yang kafir, tapi mereka tidak menjadi kafir. Mereka tinggal di Babilonia, di Irak pada waktu itu. Dan Babilonia itu terkenal dengan bangsa yang politeis atau bangsa penyembah berhala, dewanya sangat banyak. Di dalam salah satu dictionary, The New Bible Dictionary, dia bilang begini. Mulai tahun 3000 sebelum Masehi telah terkumpulkan nama dewa-dewa dengan gelarnya, nama-nama tambahan dan kuil-kuil dalam daftar yang terakhir dari Niniwe bertarik 7 sebelum Masehi tercatat lebih dari 2500 jumlahnya. Kebanyakan dapat ditemukan sebagai dewa-dewa dari Sumeria kuno yang diambil oleh orang-orang Semit setelah dinasti pertama Babel 1800 sebelum Masehi. Maksud dari kutipan ini adalah orang-orang Babel itu orang-orang penyembah berhala, dewa mereka sangat banyak, ada 2500 dewa yang disembah di Babel. Berarti itu adalah bangsa penyembah berhala, bangsa kafir. Dan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dulunya tinggal di tanah Yehuda di mana hanya Yahweh yang mereka sembah. Mereka adalah bangsa monoteis. Tapi gara-gara pembuangan ini mereka tinggal dalam lingkungan yang politeis, lingkungan yang sangat kafir. Tapi menariknya adalah bahwa sekalipun tinggal di lingkungan yang kafir, mereka tidak ikut jadi kafir. Sekalipun tinggal di dalam lingkungan penyembah berhala, tapi mereka tidak ikut jadi penyembah berhala. Bukan hanya itu saudara-saudara, tapi rupanya orang Babel sengaja mengkafirkan mereka. Nah sebelum jelaskan ini saya kasih sedikit pemahaman terlebih dahulu bahwa soal nama. Kalau orang Yahudi itu memberikan nama kepada seseorang itu tidak pernah sembarang. Nama itu selalu dipikirkan, nama itu doa, nama itu harapan, nama itu gambaran dari karakter orang. Kalau kita kan memberi nama itu kan tidak pikir ini artinya apa kayak kan. Kalau kita idola dengan seseorang, misalnya idola sama Lionel Messi, maka anak lahir kita kasih nama Messi. Nah, Messi si Hombing, gitu ya. Kalau idola sama Ronaldo, anaknya kita kasih nama Ronaldo. Sekarang adik ipar saya lagi hamil dan dia lagi idola sama Donald Trump. Jadi dia berencana kalau anaknya lahir dan kalau laki-laki akan dikasih nama Trump. Ya. Nah kita kadang-kadang kita memberi nama seperti itu. Ada teman saya kasih nama anaknya Isadora Fernanda Familia Guadalupe Garces de Valle. Wah itu ya, itu
Itu Isadora itu karena pemberian Isa Fernanda, anak yang dikasihi Guadalupe Garces de Valle karena mamanya suka telenovela. Ya. Ada orang yang kasih nama sesuai tanggal lahir, ya bulan lahir. Kalau lahir Januari, Januar. Lahir Februari, Febi. Lahir bulan Maret, Marce. Lahir bulan April, Aprilia, Aprilianus. Lahir bulan Mei, Mei. Juni, Yuni. Juli, Yuli. Agustus, Agustina, Agustinus. September, Sepri, Seprianus. Oktober, Octavianus. November, Novi. Desember, Desi. Gitu ya. Orang sering kali memberi nama seperti itu. Apalagi tuh orang-orang Mananias itu. Itu namanya aneh-aneh itu. Apa yang terjadi waktu lahir, itu anaknya diberi seperti nama itu. Saya pernah ketemu pendeta namanya Sisa Napas Gulo. Kenapa sisa napas? Karena waktu lahir tuh tidak ada gejala hidup. Tapi masih ada napas satu-satu. Anaknya dikasih nama sisa napas. Nah seringkali kita itu memberikan nama itu macam-macam. Tapi kalau orang Israel tidak. Nama itu selalu punya tujuan. Mereka tidak sembarang beri nama. Nama itu gambaran diri. Sehingga kalau orangnya berubah, biasanya nama ikut diubah. Maka kita bisa lihat Abraham berubah namanya. Sarah berubah namanya. Saulus berubah namanya karena perubahan nama itu perubahan sifat, perubahan karakter, perubahan arah hidup. Maka orang Yahudi itu kalau nama itu selalu ada arti. Nah sekarang kita lihat nama 4 orang ini itu sebenarnya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Itu ada artinya. Daniel. El itu adalah Elohim, Allah. Maka nama Daniel itu artinya Allah adalah hakimku. Hananya itu artinya Yahweh memberi anugerah. Misael artinya siapakah seperti Allah. Asaria artinya Yahweh adalah pertolongan. Bagus-bagus ya. Apa arti nama saudara? Harus dicari. Kayak saya nih Ezra Alfred. Ezra itu artinya penolong. Alfred itu artinya bijaksana. Jadi Ezra Alfred itu artinya penolong yang bijaksana. Nah gitu ada arti namanya. Tapi saudara, nama 4 orang Daniel, Hananya, Misael, Asaria, bagus-bagus artinya semua nama itu berhubungan dengan Yahweh atau dengan Allah Israel. Tapi begitu sampai di Babel, coba saudara lihat Daniel 1 ayat 7. Pemimpin pegawai istana memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar. Hananya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Asaria dinamainya Abednego. Jadi ternyata namanya itu diubah semua. Daniel jadi Belsasar. Hananya jadi Sadrak. Misael jadi Mesak. Asaria jadi Abednego. Nah saudara-saudara, sekarang saya mau bahas satu-satu ini. Pertama mari kita bahas Daniel. Daniel itu arti namanya adalah Allah adalah hakimku. Diganti jadi Belsasar. Nah, kenapa diganti jadi Belsasar? Apa artinya Belsasar? Belsasar itu artinya semoga Bel melindungi. Nah, Bel itu siapa? Sekarang saudara lihat Daniel 4 ayat 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamainya Belsasar menurut nama dewaku. Berarti Bel itu nama dewa. Coba saudara lihat Yeremia 52. Babel telah direbut, dewa Bel menjadi malu. Ada dewa Bel. Yeremia 51 ayat 44. Dewa Bel di Babel. Maka Bel itu nama dewa. Belsasar artinya semoga dewa Bel melindungi. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar dewa Bel sesembahan di Babel. Jadi saudara bayangkan, tadinya Daniel Allah Israel adalah hakimku, sekarang tadi berhubungan dengan Allah yang benar, sekarang namanya diubah, dihubungkan dengan dewa kafir yang namanya Bel. Ini sebuah upaya pengkafiran. John Goldingay bilang begini, dewa Bel yang identik dengan Marduk
adalah dewa tertinggi dalam pantheon Babilonia yang diyakini sebagai pencipta dunia dan pelindung kota Babel. Dengan mengaitkan nama Daniel dengan dewa ini, para pejabat istana sedang mencoba secara simbolis mengalihkan loyalitas dan orientasi spiritualnya dari Yahweh kepada dewa terbesar Babel. Berarti Daniel sedang berusaha. Daniel bukan cuma tinggal di lingkungan yang kafir, tapi berusaha dikafirkan oleh orang Babel. Sekarang orang kedua, Hananya. Masih ingat Hananya namanya apa? Artinya? Yahweh memberi anugerah. Bagus kan? Tapi Hananya namanya diganti menjadi Sadrak. Nah, saudara, Sadrak itu apa? Nah, Sadrak itu ada akhiran AKH. AKH itu kemungkinan itu berhubungan dengan satu dewa Babel yang namanya Dewa Aku. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar dewa Babel, Dewa Aku. Atau kemungkinan yang lain itu adalah Dewa Merodak. Lihat Yeremia 50 ayat 2. Babel telah direbut, Dewa Babel menjadi malu, Merodak. Ada ekornya AKH, Merodak. Sama dengan Sadrak. Ya. Nah, lihat gambar ini adalah Dewa Merodak. Dan Merodak ini artinya, atau Sadrak ini artinya kuasa dari Dewa Aku. Atau kuasa dari Dewa Merodak. Bayangkan namanya bagus, Yahweh memberi anugerah. Berhubungan dengan Allah Israel. Sekarang dikafirkan menjadi berhubungan dengan Dewa Aku atau Dewa Merodak. Maka Hananya sedang dikafirkan. Sekarang yang ketiga. Orang ketiga namanya Misael. Misael artinya apa? Siapakah seperti Allah? Tidak ada yang lain. Haleluya. Siapakah seperti Allah kita? Itu Misael. Bagus sekali. Tapi namanya diubah menjadi Mesak. Mesak itu juga ada ekornya AKH. Maka seperti Sadrak, Mesak itu ada hubungan dengan Dewa Aku atau Dewa Merodak. Maka Mesak itu artinya siapakah seperti Merodak? Siapakah seperti Aku? Stephen Miller bilang begini, penggantian nama Misael menjadi Mesak merupakan parodi teologis yang halus namun serius. Pertanyaan retorikal yang terkandung dalam nama Ibrani, siapakah seperti Allah? Yang secara implisit menjawab tidak ada seperti dia. Dibalikkan maknanya menjadi sebuah pengakuan terhadap keunggulan dewa kafir Aku. Maka Misael juga dikafirkan. Orang keempat namanya Asarya. Asarya artinya apa? Asarya. Itu ekornya Yah, itu ada Yahweh. Sama dengan Nehemiah. Itu ada ekor Yahweh-nya. Jadi Asarya artinya Yahweh memberi pertolongan. Bagus. Tapi namanya diubah menjadi Abednego. Dan Abednego, nego itu bisa dibaca Nebo. Adam Clark bilang begini, jadi Abednego itu artinya pelayannya Nego atau pelayannya Nebo. Adam Clark berkata pelayan Nego yang merupakan salah satu dewa mereka, yaitu matahari atau bintang fajar baik Jupiter maupun Venus. Itu dewa Nebo. Sekarang lihat Yesaya 46 ayat 1, itu ada kata-kata dewa Nebo. Nah, ini adalah gambar dari dewa Nebo yang disembah di Babel. Nah, kalau begitu kita bisa melihat juga bahwa Asarya dikafirkan. Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Ini nama-nama yang berhubungan dengan Allah Israel. 4 orang ini sudah tinggal di lingkungan kafir. Lalu nama mereka diubah lagi menjadi kafir. Dengan kata lain, ada upaya sistematis mengkafirkan mereka. Nah, pertanyaan kita, kenapa nama mesti diganti? Ini bukan hal yang terlalu khusus, itu memang biasa. Waktu Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, itu juga namanya diubah oleh Firaun. Kejadian 41 ayat 45. Firaun menamai Yusuf Safnat Paneah. Jadi memang ada upaya penggantian nama. Sebenarnya nama-nama itu diganti itu untuk apa?
Ada 3 orang penafsir namanya Jameson, Fawcett, and Brown bilang begini. Kepada orang-orang yang diberikan nama oleh pemimpin pegawai istana, itu dirancang untuk menandai hubungan baru mereka, sehingga mereka bisa melupakan agama dan negara mereka yang dulu. Mereka ini agama Israel yang menyembah Yahweh. Negara mereka negara Israel atau Yehuda. Nama mereka diganti supaya mereka tidak berhubungan lagi dengan Yahweh, tapi dengan dewa-dewa kafir, dan supaya mereka lupa bahwa mereka itu orang Yahudi dan sekarang mereka orang Babel. Itu tujuannya. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sudah tinggal dalam lingkungan kafir, ada upaya pengkafiran. Tapi menariknya, walaupun nama kafir, tapi orangnya tidak jadi kafir. Ya, namanya sudah berhubungan dengan dewa-dewa Babel. Tapi apakah mereka menyembah dewa Babel? No. Daniel rela masuk ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego rela masuk ke dalam dapur api. Mereka tidak mau menyembah dewa-dewa kafir. Maka di sini pelajaran penting dari mereka adalah bahwa sekalipun tinggal dalam lingkungan yang kafir, tapi tidak menjadi kafir. Sekalipun tinggal dalam lingkungan yang berhala, tapi tidak menyembah berhala. Sekalipun tinggal dalam lingkungan yang jahat, tapi tidak jadi jahat. Ini penting sekali. Nuh itu hidup juga di dalam lingkungan yang jahat sekali. Tapi ternyata Nuh bisa tampil beda, ya. Kejadian 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nah, saudara-saudara, memang secara psikologis manusia punya kecenderungan mengidentikan diri dengan lingkungan. Saudara, kalau kita lihat Bapak ujung sana sampai sana, semua ini jas keren semua ya. Tapi kan hanya beberapa satu baris ini ya. Tapi kalau tahu-tahu saudara masuk ruangan ini, semua orang jas, hanya saudara kaos. Ini ada apa ini? Ya, ini kayaknya ada yang salah. Ya, mungkin kalau bisa lari pulang, saudara akan lari pulang dan ganti dengan jas. Kenapa? Kita cenderung tidak suka kalau kita sendiri berbeda. Kita cenderung tidak mau kalau kita aneh sendiri. Itulah sebabnya orang suka mengidentikan diri dengan lingkungannya. Tapi firman Tuhan ini berkata bahwa 4 orang ini, Daniel dan teman-temannya, mereka berani tampil beda dalam lingkungan yang jahat sekalipun. Ada pendeta yang pernah khotbah, dia bilang orang Kristen ada 2 macam. Yang pertama jenis bunglon, dan yang kedua jenis ikan. Jenis bunglon itu adalah binatang yang gampang menyesuaikan diri. Begitu dia hinggap di tempat warna putih, warnanya putih. Begitu dia hitam, hitam. Begitu kuning, dia kuning. Nah, itulah orang Kristen bunglon. Kalau dia ketemu dengan penjahat, dia model kayak penjahat. Ya, dia ketemu orang baik, dia ketemu kayak baik. Dia ketemu pendeta, dia mirip pendeta. Dia ketemu dengan koruptor, dia jadi koruptor juga. Tapi ada orang Kristen kedua, itu jenis ikan. Ikan itu dari lahir sampai mati itu di laut. Kita omong ikan laut ya. Dari lahir sampai mati di laut. Begitu saudara tangkap ikannya mau masak, taruh garam lagi kan? Kenapa taruh garam? Bukankah dia dari lahir sampai mati sudah di air garam? Tapi rupanya lahir sampai mati di air garam. Tapi garam tidak mengasinkan tubuhnya. Nah, orang Kristen mesti seperti itu, bahwa sekalipun dalam lingkungan yang jahat, lingkungan yang tidak Kristen, lingkungan yang tidak percaya Tuhan, lingkungan yang buruk sekalipun, tapi orang Kristen harus tampil beda, menjadi terang dunia. You are the light of the world. Nah, Paulus bilang begini, Roma 12, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, mari belajar dari mereka. Pertahankan identitas Kristen kita. Dimanapun kita berada, di lingkungan dimana bahkan kita Kristen sendiri pun, kita harus tetap menunjukkan identitas Kristen kita. Dengan kata lain, iman mereka ditunjukkan dengan keberanian untuk hidup secara berbeda di dalam lingkungan yang jahat sekalipun. Ini pelajaran pertama. Sekarang yang kedua. Mereka setia kepada Yahweh walaupun nyawa taruhannya. Tadi kita sudah baca dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6 bahwa
Nebukadnezar membuat patung lalu suruh mereka menyembah. Ayat yang kelima, haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, memang memasukkan orang, membakar orang itu adalah hukuman kuno di Babel. Kalau Roma terkenal dengan penyalibannya, makanya Yesus disalibkan karena pada zaman Roma. Sementara di Babel itu hukumannya itu adalah dimasukkan atau dibakar. Saudara lihat Yeremia 29 ayat 22. Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Sedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Jadi dipanggang atau dibakar. Itu hukuman Babel. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa lihat artinya Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah Yahweh, tidak mau menyembah patung itu. Ancamannya itu adalah dipanggang atau dibakar di dalam dapur api. Tapi apakah ancaman itu membuat mereka menyembah? Tidak. Ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Akibatnya apa? Ayat 19. Mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang telah dibuat 7 kali lebih panas. Bagaimana cara menaikkan suhu panas? Para penafsir mengatakan tidak ada alat untuk mendeteksi tingkat panas pada zaman itu. Tapi maksudnya adalah mereka menambah bahan bakar sampai tingkat kepanasan yang bisa dicapai. Nah, karena itulah maka Sadrak, Mesak, Abednego itu akhirnya dibuang ke dalam dapur api. Tapi ternyata ada mujizat. Mujizatnya adalah mereka tidak hangus sedikit pun. Puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan mereka dari dapur api. Nah, tapi apakah saat Sadrak, Mesak, Abednego mau dibuang ke dalam api, apakah mereka yakin atau pasti bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari api? Tidak. Mereka tetap memikirkan ada kemungkinan Tuhan kalau mau tolong pasti tolong. Tapi ada kemungkinan Dia tidak tolong. Ada kemungkinan bahwa Dia membiarkan kita mati, terbakar, terpanggang di sana. Tahu dari mana? Lihat ayat yang ke-17-18 tadi. Allah kami sanggup melepaskan kami. Tapi ayat 18, tetapi seandainya tidak. Artinya kita bisa lihat mereka beriman tapi mereka tetap menyesalkan. Iman itu tak berarti bahwa Tuhan selalu melakukan apa yang mereka harapkan. Mereka pasti berharap Tuhan selamatkan dari dapur api. Tapi kalau Tuhan tidak, mereka tetap tidak menyembah berhala. Nah, maka di sini kita bisa lihat dengan kata lain, 3 orang ini rela mati memberikan nyawanya demi iman mereka. Nah, maka pelajaran penting di sini adalah beriman itu bisa membuat kita kehilangan nyawa. Mungkin sekarang aman-aman saja negara kita, tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Sejarah Kristen menunjukkan bahwa orang yang beriman itu banyak kehilangan nyawanya. Semua rasul itu mati martir. Satu-satunya rasul yang tidak mati martir hanya Rasul Yohanes. Semua rasul yang lain mati martir. Ada yang disalib seperti Petrus itu disalib terbalik. Kalau Tuhan Yesus kepala di atas kaki di bawah, Petrus itu kaki di atas kepala di bawah. Andreas misalnya disalibkan dengan bentuk Rux Dekusata, dengan disalibkan bentuk X. Rasul Paulus dipenggal di Roma zaman Kaisar Nero. Rasul Thomas itu ditombak mati di India. Semua rasul mati martir. Kecuali Yohanes yang mati baik-baik. Di akhir tahun abad 1. Menurut tradisi dia pernah, dia mau digoreng. Sudah disiapkan wajan besar kasih masuk, dia goreng di sana. Tapi ada yang bilang, bos ini orang tua begini, kasih masuk nggak usah repot-repot goreng dia. Buanglah dia ke pulau sebelah sana, itu namanya Pulau Patmos, mati sendiri nanti.
Akhirnya dibuanglah dia ke Pulau Patmos. Tapi justru ketika dibuang di Pulau Patmos, dia dapat wahyu dari Tuhan dalam menulis kitab Wahyu. Jadi semua memang mati martir. Markus, penulis Injil Markus, itu sampai diikat kakinya dengan kuda. Setelah itu dilarikan di jalan makadam, batu-batu sampai hancur-hancuran. Bahkan ada orang yang pernah terjadi di Ethiopia ketika seorang percaya tangan kanannya diikat dengan tali, hubungkan dengan kuda ke sana. Tangan kirinya dengan kuda ke sana, kaki kiri kuda ke sana, kaki kanan kuda ke sana. 1, 2, 3, kudanya dilarikan ke arah berbeda sampai putus. Itu terjadi, ada yang dikuliti hidup-hidup. Bahkan orang Kristen gelombang pertama itu mengalami penderitaan seperti kesaksian dari penulis surat Ibrani. Ibrani 11:37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Berarti ada orang Kristen digergaji. Gergajinya bagaimana? Ya, itu digantung, kaki 2 digantung di atas, kepala di bawah. Lalu dari selangkangannya tuh digergaji sampai putus. Saudara kalau mau baca kisah penderitaan begitu banyak orang Kristen mulai dari zaman rasul-rasul sampai abad 19 atau 20, saudara cari buku yang ada judulnya The Fox of Martyr. Itu menceritakan penderitaan begitu banyak. Tapi saudara-saudara, penderitaan yang begitu banyak itu masih akan kalah hebat kalau sang antikristus datang. Ada orang banyak, Pak, ini Amerika perang sama Israel ini. Israel sama lawan Iran. Apakah ini sudah mau akhir zaman, Tuhan Yesus mau datang? Saya bilang sabar. Tuhan Yesus belum datang kalau antikrisnya belum datang. Harus antikris datang dulu, baru Kristusnya datang. Karena waktu Kristus akan datang, dia memusnahkan antikris. Kalau antikrisnya belum datang, Kristus datang memusnahkan siapa? Antikrisnya harus datang dulu. Nah, antikris sudah ada belum? Antikris kecil-kecil itu sudah ada. Ya, karena antikris ada 2 macam. Antikris kecil-kecil, saudara bisa baca itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, 17, 18. Antikristus kecil itu sudah ada. Tapi antikristus besar, the Antichrist, sang bosnya, itu nanti akan datang di masa depan. Yang kita belum tahu dia siapa. Tapi kalau dia datang, maka penderitaan orang Kristen itu begitu luar biasa. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu, masa Great Tribulation, yang diprakarsai oleh antikristus, akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Waktu antikris datang, penderitaannya jauh lebih hebat dari yang sudah pernah terjadi. Karena itu sebenarnya yang mati sekarang itu beruntung. Kalau saudara bilang, aku ingin hidup 1000 tahun yang lagi, kemungkinan besar saudara berhadapan dengan antikris. Ya. Nah, tapi saudara-saudara di sini kita bisa lihat orang-orang percaya sepanjang sejarah. Bahkan saya baca di dalam The Fox of Martyr, itu ada pendeta yang menginjili 2 perempuan kakak adik. Habis menginjili mereka 2 percaya, lalu pendeta itu baptis mereka, lalu mereka beribadah di gereja pendeta itu. Lalu waktu perjamuan kudus mereka terima roti, terima anggur dari pendetanya. Satu kali saudara, pendetanya sekaligus 2 perempuan itu ditangkap. Dan mereka 3 dipenjarakan bersama. Dan pengumumannya hukuman mati bagi mereka bertiga. Tengah malam, besok pagi mau eksekusi. Tengah malam, musuh-musuh datang kepada pendeta. Pendeta, kau mau selamat? Sebenarnya kau bisa selamat. Asalkan, nih pistol, kamu bunuh 2 jemaatmu, kamu selamat. Pendeta itu bimbang. Bunuh tidak, tapi dia pengen selamat. Besok pagi dia akhirnya putuskan dia akan tembak mati jemaatnya. Dan ketika pistol sudah diberikan di tangannya dan dia siap tembak mati 2 jemaatnya, 2 jemaat itu bilang, sebelum pendeta tembak mati kami, izinkan kami untuk berbicara dengan pendeta. Lalu mereka bilang, pendeta, kalau ada orang di dunia yang paling berjasa bagi kami itu adalah pendeta. Dari mulut pendeta lah kami dengar Injil yang menyelamatkan kami. Dari mulut pendeta lah kami mendengar firman Tuhan yang menumbuhkan iman kami.
Dari tangan pendetalah kami menerima roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Dan kalau hari ini dari tangan pendeta juga kami berdua harus ke surga, kami berterima kasih buat pendeta. Tapi setelah pendeta bunuh kami dan pendeta menyesal, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mengampuni pendeta. Pendeta histeris, tutup telinga dan dor, dan mati 2 orang itu. Itu kisah nyata di Cina. Baca dalam Fox of Martyr itu. Artinya kita bisa lihat bahwa memang beriman itu ada resikonya. Dan resiko paling besar itu adalah kehilangan nyawanya. Matius 10:39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia akan memperolehnya. Yohanes 12:25. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Waktu saya masuk sekolah teologi pertama, saya baca sebuah buku kesaksian. Kalau saudara mungkin ke perpustakaan sekolah teologi mungkin masih dapat. Atau cari di Google. Judul bukunya tipis. Menyangkal Yesus atau ditembak mati. Kecil saja. Itu kesaksian dari Indonesia. Dan saya lupa nama orangnya. Tapi kesaksiannya adalah bahwa waktu zaman komunis. Dan mereka sementara beribadah. Tiba-tiba itu pintu gereja tertutup, tiba-tiba dor-dor, dan ada sejumlah orang komunis masuk ke sana. Dan begitu ada bunyi tembakan, lalu larilah semua jemaat dari jendela-jendela. Sisa beberapa majelis gereja, ada pendeta dan 1 anak sekolah minggu ketinggalan di situ. Lalu komunis-komunis ini masuk dan mereka lihat gambar. Itu gambar siapa? Gambar Yesus. Turunkan. Turun. Sekarang satu-satu dari kalian maju dan kencing di atas gambar itu. Yang tidak kencing mati. Majelis pertama kencing deret sana. Majelis kedua kencing juga, pindah semua sana. Pendeta juga kencing di atas. Sisa anak sekolah minggu 1 maju. Anak sekolah minggu dia maju. Dia berlutut di depan gambar Yesus sambil dia ambil sapu tangan dan dia lap dan dia bersihkan, dia beluk di gambar itu dan dia bilang, Tuhan Yesus, kalau hari ini biar saya mati, biarlah saya mati dengan Tuhan Yesus. Entah apa yang terjadi, anak itu dipisahkan sendiri. Lalu komunis-komunis itu bangun dan menghadap itu pendeta dan majelis. Kalau kepada Tuhan kalian yang tiap hari Tuhan kalian sembah, kalian bisa mengkhianati dia begini. Apalagi hanya kepada kami komunis. Kalian pasti mengkhianati kami. Model kalian tidak bisa hidup. Maka ditembak mati semua. Dan anak sekolah minggu itu yang selamat. Lalu masuk sekolah teologi di I3 Batu Malang. Dan dia menulis kesaksian itu. Menyangkal Yesus atau ditembak mati. Saya tanya saudara, kalau tiba-tiba ibadah begini, tiba-tiba satu rombongan masuk. Tembak semua. Saudara mau lari dari mana? Dan dalam keadaan begitu bagaimana? Korea Utara, Afghanistan, dan beberapa negara yang lain. Itu tingkat tekanan kepada orang Kristen sangat besar. Kita bersyukur masih aman-aman di Indonesia, tapi kita belum tentu aman terus. Tapi beriman itu artinya tidak harus mati, tapi kalau memang harus mati, kita harus siap. Ada yang siap mati untuk Tuhan? Petrus juga dulu begitu kan? Saya siap mati. Tapi ternyata menyangkal Yesus. Menurut saya begini, tidak ada kita yang kuat. Saya juga yakin saya akan murtad kalau menghadapi begitu. Kecuali Tuhan beri kekuatan. Ya. Kalau Tuhan tidak beri kekuatan, tidak ada satu orang pun yang taat. Saudara lihat awal gereja itu ya. Saudara baca di 1 Korintus pasal 7 itu kan Paulus bilang, yang tidak kawin itu dia usah kawin ya. Yang sudah kawin ya sudahlah, tapi kalau yang belum kawin aku sarankan jangan kawin. Kan kadang-kadang kita bingung, kenapa Paulus ini kok anti pernikahan? Bukan, situasinya genting. Kenapa? Karena begini, kalau kau kawin dan punya anak, misalnya bapak kawin dan punya anak, bapak tetap beriman tembak kepala, bapak akan tembak saja. Aman. Tapi kalau bapak kawin dan sekarang punya baby, umur 3 tahun. Kalau bapak tetap ikut Yesus, potong tangan babynya. Bapak tetap setia. Kalau saya dibunuh tidak apa-apa, jangan anak saya, jangan istri saya. Maka seringkali punya istri dan punya anak, itu menyebabkan banyak murtad.
Makanya Paulus bilang, dalam keadaan yang sekarang ini, yang genting sekarang ini, aku sarankan yang belum menikah, jangan menikah. Nah itu situasinya khusus, tapi itu tidak berlaku umum. Artinya adalah kita mungkin bisa bertahan kalau serangan pada kita, tapi pada keluarga kita, itu menyebabkan banyak orang itu menjadi menyangkal Yesus. Tapi di sini kita belajar, iman harus tetap kuat. Sekarang yang ketiga, terakhir. 3 orang ini memiliki iman yang dewasa kepada Yahweh. Tadi saya bilang dalam ayat 17-18. Mereka yakin Tuhan kalau mau pasti sanggup melepaskan mereka. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami. Seandainya tidak, artinya saudara-saudara, kalau mereka bilang, kalau Tuhan menyelamatkan kami bikin mujizat keluar dari dapur api, kami tidak menyembah dewa kafir. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, kami akan sembah. Bukan kan? Kalau Tuhan melepaskan kami, seandainya tidak, kami juga tidak akan menyembah berhala. Kalau Tuhan kabulkan doa kami, kami setia. Seandainya Tuhan tidak kabulkan, juga kami tetap setia. Itu iman yang dewasa. Kalau iman kanak-kanak, kalau Tuhan bikin mujizat sembuhkan saya setia. Kalau Tuhan tidak bikin mujizat dan tidak sembuhkan saya enggak setia. Itu iman kanak-kanak. Iman dewasa itu, Tuhan sembuhkan, saya setia. Puji Tuhan, Tuhan tidak sembuhkan juga, saya tetap setia. Saya minta sesuatu, kalau Tuhan kabulkan, saya setia. Kalau Tuhan tidak kabulkan, saya tetap setia. Iman dewasa itu bukan terletak pada perbuatan Tuhan, tapi pada hati Tuhan yang mengasihi kita. Apakah kalau saudara sakit dan berdoa, saudara sembuh, itu Tuhan mengasihi saudara? Dan kalau saudara tidak sembuh, Tuhan tidak mengasihi saudara? Tidak. Tuhan tetap mengasihi dengan menyembuhkan atau dengan tidak menyembuhkan. Karena kalau Dia tidak menyembuhkan, Dia akan mengerjakan hal yang lain. Mujizat Tuhan tidak hanya sebatas yang kita minta. Kita seringkali berharap Tuhan mujizat terjadi, apa yang saya minta harus terjadi. Saya sebelumnya khotbah di satu tempat, saya bilang ada orang yang duitnya sedikit sekali, tapi dia kepengen makan KFC. Tapi yang ada di mejanya hanya tempe dan tahu. Tapi yang di sini itu KFC, di sini KFC. Saking pengennya KFC, hati dan pikiran pengen KFC, tapi lihat di meja hanya tempe tahu. Dia berdoa, Tuhan aku percaya Engkau sanggup membuat mujizat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus, tempe dan tahu berubah jadi KFC. Dalam nama Yesus, amin. Dia buka mata, ternyata masih tempe, masih tahu. Tidak terjadi mujizat. Lalu dia berdoa lagi, Tuhan dalam nama Yesus berkuasa, berubahlah jadi KFC. Buka, masih tempe. Belum juga. Sekali lagi terakhir. Ini pakai pujian dan penyembahan. Wah, darah Yesus sanggup mengubahkan. Kalau air bisa berubah jadi anggur, tempe tahu bisa berubah jadi KFC. Dalam nama Yesus, berubahlah. Begitu dia berubah, ternyata masih tempe dan tahu. Akhirnya dia pikir, kayaknya yang ini nih didoakan Tuhan suruh ubah, Tuhan nggak ubah. Masalahnya di sini tempe tahu, di sini KFC. Akhirnya dia balik doa, Tuhan saya sudah minta supaya tempe tahu di meja berubah jadi KFC, tapi Engkau tidak kabulkan. Sekarang saya minta, ubahlah KFC di pikiran saya dan hati saya jadi tempe. Dalam nama Yesus, amin. Begitu amin, dia sudah tidak kepengen KFC lagi. Sudah kepengen tempe tahu. Berarti kita bisa lihat, yang dia minta, Tuhan tidak kabulkan. Tuhan tidak bekerja di sini, tapi Tuhan bekerja di sini. Bukankah itu mujizat juga? Nah, saya dulu pelayanan di Kediri. Tahu-tahu papa saya kontak. Esra, ini ada hamba Tuhan di Kupang, dipakai Tuhan luar biasa. Baru dari sebelah, agama sebelah. Dan dia bikin KKR kesembuhan ilahi, banyak orang sembuh. Maukah terima dia bikin KKR kesembuhan di Kediri sana? Oke. Akhirnya saya siap acara, orang sakit semua kumpul. Singkat cerita, datanglah. Dan waktu dia bikin acara doa, saya kaget. Karena dia bilang, Tuhan, malam ini di depan saya ada orang lumpuh, buta, tuli semua. Saya minta malam ini mujizat terjadi. Dalam nama Yesus sembuh semua.
Kalau tidak sembuh saya akan kembali masuk Islam. Saya kaget. Minta kesembuhan it's no problem. Tapi jangan mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya akan masuk Islam. Ya saya juga lihat malam itu memang mujizat terjadi banyak. Artinya Tuhan memang kabulkan doanya. Tapi itu iman masih kanak-kanak. Iman sudah dewasa. Sekalipun Tuhan tidak mengikuti yang saya mau, saya tetap percaya. Ya, James J.I. Packer bilang, iman yang kekanak-kanakan pada dasarnya iman yang berorientasi pada berkat dan bukan pada pemberi berkat itu sendiri. Dia datang kepada Allah hanya dengan daftar tuntutan dan menganggap kesetiaan Allah sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Iman yang demikian akan mudah goyah dan bahkan berbalik kepada Allah ketika jawaban yang diharapkan tidak kunjung tiba. Kita justru harus seperti Habakuk. Habakuk bilang apa? Habakuk 3:17. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, namun aku akan bersorak-sorai. Biarpun pohon anggur, pohon ara, kambing domba terhalau, aku akan terus bersorak-sorai. Itu iman yang dewasa. Karena itu marilah tinggalkan iman kanak-kanak kita, maunya Tuhan ikut kita. Kita bergerak kepada iman yang dewasa. Bukan Tuhan ikut kita. Bukan Tuhan yang ikut kita, tapi kita yang ikut Tuhan. Dalam problem kita harapkan Tuhan membuat mujizat, buat keajaiban. Tapi kalau tidak, Tuhan punya cara sendiri, mujizat lain untuk kita. Dia tidak harus mengikuti kita. Tapi apapun terjadi, kita akan tetap ikut Dia. Itulah iman yang dewasa.